sepatu di pasar minggu, harganya pas, nggak bikin ragu. Cakep. Selamat datang Sobat JKN-ku di podcast yang ditunggu-tunggu. Selamat datang di podcast Centang JKN. Cerita tentang JKN yuk. Dan tentunya di sini masih bersama saya Mesa dan mewakili seluruh duta BPJS Kesehatan Cabang Solo. Tidak akan pernah bosan untuk sharing informasi seputar program JKN kepada sobat semua. Spesial hari ini, kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi, yaitu mengenai Universal Health Coverage. Dan tentunya, kalau biasanya Mesa undang narasumbernya dari internal BPJS Kesehatan, namun spesial pada hari ini, kita mengundang tamu yang sudah jauh-jauh kita undang dari Dinas Kesehatan Kota Solo. Sudah bersama kita sobat, ada Ibu Indah dari Dinas Kesehatan Kota Solo. Boleh dong Bu, kita minta perkenalan diri dulu Bu, ke sobat JKN-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat JKN. Saya Indrayani, AMD KPSKM, bertugas di Dinas Kesehatan Kota Solo, itu di Seksi Pelayanan Kesehatan. Saya sebagai Ketua Tim Kerja di Pelayanan Kesehatan. Ya, luar biasa. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. baik. Sehat walafiat Sehat walafiat. BPJS Kesehatan Cabang Solo sendiri, kita memiliki wilayah kerjanya yang cukup luas ya Bu ya, yang mulai dari Kota Solo, Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Sahlunto, dan juga Kabupaten Dharmasraya. Nah, alhamdulillah 4 dari kabupaten kota ini sudah UHC, Universal Health Coverage. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu UHC gitu ya Bu. Sebelum kita tanya-tanya nanti ke Bu Indahnya, Mesa sampaikan dulu untuk UHC sendiri atau Universal Health Coverage itu merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga atau masyarakatnya memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, baik itu secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Kota Solo salah satunya sudah UHC ya Bu, Ya, sejak tahun 2018 sampai saat ini. Apa sih Bu yang memotivasi Kota Solo untuk mengupayakan agar terwujudnya Universal Health Coverage ini? Motivasi kita itu adalah masih tertuang di dalam tujuan dari pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya Kota Solo. Kalau masyarakatnya sudah sehat, maka masyarakat juga bisa mendapatkan produktivitas ya, bisa meningkatkan produktivitasnya, baik itu di segi ekonomi, kemudian kehidupan, juga budaya. Jadi dengan masyarakat sehat. Maka bisa meningkatkan produktivitas gitu. Kemudian dapat memberikan akses layanan kesehatan sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya gitu. Iya, luar Itu biasa motivasinya. sekali. Yang paling penting itu menjamin kesehatan bagi Ya. masyarakatnya Bu Ya. ya. Karena di beberapa kondisi nantinya, mohon maaf, mungkin sebelumnya kalau ada masyarakat yang butuh layanan kesehatan, tapi mungkin mereka terkendala biaya Ya. atau juga akses yang sulit gitu ya Bu ya, ada kendala seperti itu, semakin dipermudah karena hadirnya UHC ini sobat, benar. gitu. Lalu Bu, bagaimana Bu awal mula pengimplementasian UHC ini di Kota Solo Bu? Ya. Jadi awal mulanya itu adalah berdasarkan dari Perpres nomor 82 tahun 2018 itu yang menyatakan bahwasanya penduduk yang belum dijamin atau belum terdaftar itu sebagai peserta jaminan kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota. Jadi untuk Kota Solo pada saat itu hanya di bulan Oktober atau November gitu ya jelasnya
Setelah perpres ini keluar dan waktu itu kepala dinasnya Ibu Dr. Amun Kardi. Ibu kepala dinas merespon dari keluarnya perpres tersebut melalui proses-proses bagaimana UHC ini terjadinya, itu kita pasti ya dengan pemerintah daerah, Hasil pastinya. kolaborasi juga ya Bu ya? Ya, pastinya dengan pemerintah daerah. Maka program ini direspon cepat. Sehingga pada saat itu penduduk yang belum mempunyai jaminan kesehatan itu kita daftarkan langsung ke BPJS melalui nomor induk kependudukannya. Nah, disitulah UHC ini terjadinya begitu. Setelah kita ini ya pairing dengan Dukcapil, nah data itu diberikan ke BPJS Kesehatan Cabang disitulah Solo. kita tahu masyarakat yang tidak belum mempunyai jaminan kesehatan. Luar biasa sekali waktu itu responnya dari dari pemerintahnya ya Bu ya. Nah selanjutnya Bu, bagaimana sih Bu UHC ini bisa berdampak langsung pada akses masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mulai dari 2018 itu Bu? Kalau kita katakan dampak dari UHC ini jelas ya, jelas masyarakat bisa mendapatkan akses layanan. Kalau dulu kita masyarakat masih berpikir begini, kalau saya ke fasilitas kesehatan biayanya dari Mahal mana nggak ya, gitu ya, gitu ya, mahal Bu? nggak ya gitu, untuk berobatnya berapa ya, Alurnya gitu. susah nggak ya, gitu, ya Bu? begitu. Tapi setelah kita UHC, akses ini sangat mudah. Jadi masyarakat tidak ada lagi asumsi negatif ya, seperti itu ya, Bu. gitu. Rasa Sehingga cemas. kalau sakit langsung aja ke fasilitas kesehatan gitu. Nah, itu dia. Itu dampaknya gitu. Iya. Terus bagi yang belum terdaftar ya Bu, Iya. jadi mereka bisa lapor langsung. Untuk alurnya bagaimana Bu? Ya, kalau alurnya ya tetap ke Dinas Kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan akan memproses kita berikan data itu ke BPJS. Kemudian nanti kita ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya. Itu kita pairing. Ini benar nggak ini penduduk kita gitu kan. Nah, jadi seperti itulah kita koordinasinya kalau alurnya gitu. Iya. Kalau untuk pendaftaran kalau di UHC ini nanti status pesertanya kita namakan sebagai PBI ya Bu ya. Iya. Mungkin untuk diketahui bersama juga sobat, PBI yaitu peserta penerima bantuan iuran. Iya. Gitu. Nah, untuk PBI sendiri nantinya tentu seperti yang dibilang Bu Indah tadi, untuk alurnya ke Dinas Kesehatan dulu ya Bu ya. Iya. Nanti Dinas Kesehatan lah yang akan melaporkan peserta ini layak atau tidaknya didaftarkan. Dan tentunya tadi Ibu Indah sudah bilang juga, ini harus 100% warga Kota Solo dulu dong ya Bu. Ya, jelas. Iya. Nah gitu ya sobat. Lalu bagaimana Bu UHC ini dapat memengaruhi kualitas layanan kesehatan fasilitas yang ada di Kota Solo-nya Bu? Ya. Kalau pengaruh terhadap pelayanan kesehatan itu dengan meningkatnya kepesertaan BPJS dan meningkatnya jumlah pengunjung layanan kesehatan ke fasilitas kesehatan, maka fasilitas kesehatan itu akan berbenah dengan sebaik mungkin terhadap fasilitas sarana dan prasarananya, sehingga peserta BPJS yang berkunjung ke fasilitas tersebut akan mendapatkan layanan yang mudah, kemudian sesuai standar yang diberikan gitu. Ya. Sesuai prinsip BPJS Kesehatan sendiri, mudah, cepat, dan setara pastinya ya Bu ya. Benar, ya benar. Gitu. Lalu Bu, apakah ada Bu strategi dari Kota Solo atau khususnya dari instansi Dinas Kesehatan Kota Solo sendiri untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama untuk mensukseskan UHC ini? Tentu harus ada kesadaran juga dari masyarakatnya ya Bu ya, untuk memastikan apakah dia sudah terlindungi atau belum dalam program jaminan kesehatan ini gitu Bu. Jadi kalau strategi kita itu adalah kita tetap lakukan edukasi.
tetap lakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya kesehatan bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Kemudian kita melakukan sosialisasi di tiap momen-momen tertentu, itu kita lakukan sosialisasi, itu berkaitan terkait dengan pelayanan kesehatan. Kemudian bagaimana mudahnya mengakses pelayanan kesehatan seperti itu, serta pentingnya melakukan cek kesehatan secara berkala. Itu seperti kalau kita lihat sekarang kan penyakit banyak yang penyakit yang tidak menular seperti hipertensi, diabetes, kan itu mudah sih kita mengeceknya kan. Harus dicek sedini mungkin ya Bu. Datang ke dinas kesehatan, cek, kan tahu. Kemudian kalau memang kita harus makan obat, ya makan obat gitu. Itu. Kemudian kita melakukan koordinasi kepada koordinasi dan kerjasama dengan BPJS, kemudian kepada provinsi-provinsi terkait yang melakukan pelayanan kesehatan seperti provinsi-provinsi yang di bidang kesehatan, IBI gitu ya, PPNI gitu, seperti itu kita. Kemudian kita juga selalu berkoordinasi dalam bidang dalam hal data, agar data kita update, agar data kita akurat. Itu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian dengan Dinas Sosial, dan juga dengan BPJS, Dinas Kesehatan. Jadi di situ ada empat dinas yang terkait data gitu. Iya, Bu. Ya, jadi kita Dengan tidak capil juga ya, Bu, iya, pastinya. jadi kita tidak bisa tanpa melakukan koordinasi. Itu strateginya. Kemudian kita juga dengan pemerintah daerah tetap memberikan laporan-laporan terkait perkembangan dari program JKN ini, karena ini menyangkut kinerja pemerintah daerah juga. Seperti itu strateginya. Nah, selanjutnya Bu, apa rencana dari Kota Solo, khususnya dari Dinas Kesehatan sendiri untuk memastikan UHC ini terus berjalan nanti di tahun-tahun berikutnya, gitu Bu? Ya, seperti strategi yang telah kita sampaikan tadi, itu kita tetap selalu berkoordinasi, selalu bekerja sama, dan tetap memperhatikan kelangsungan dari UHC ini terkait pelayanan kesehatan, begitu, sehingga UHC tetap berjalan dengan baik, dan harapannya adalah berjalan terus Ya, sampai terus berlanjut ya Bu ya, berlanjut. ke tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Gitu. Baik Sobat JKN, tentunya seperti yang telah Ibu Indah katakan tadi, UHC ini memang menjadi cita-citanya masyarakat ya Bu ya, Ya. di Kota Solo maupun daerah lainnya. Namun ini tidak terlepas dari yang namanya kolaborasi antara BPJS Kesehatan Cabang Solo dan dinas kesehatannya, dinas atau instansi terkait seperti Dukcapil tadi juga ya Bu ya. Dan tidak terlepas juga dari partisipasi masyarakatnya untuk selalu memastikan kepesertaan aktif atau kepesertaannya selalu aktif dalam program jaminan kesehatan ini. Lebih lanjut Ibu, barangkali ada yang ingin Ibu Indah sampaikan ke Sobat JKN kita, mungkin pesan-pesannya. Halo Sobat JKN, terkait dengan kepesertaan, kami menghimbau kepada peserta JKN untuk segera mengakses ke layanan kesehatan. Kemudian yang kedua, bagi ibu-ibu yang baru melahirkan, kami harapkan segeralah laporkan bayinya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga bayinya segera terdaftar menjadi peserta JKN. Kemudian yang ketiga, kita harapkan apabila peserta JKN mendapatkan kendala di dalam menerima pelayanan kesehatan, maka dapat memberikan atau datang ke Dinas Kesehatan untuk kita selesaikan kendala-kendala tersebut. Juga bisa ke BPJS, karena
Antara Dinas Kesehatan dengan BPJS itu kita selalu berkoordinasi kapanpun itu gitu, sehingga pelayanan kesehatan untuk BPJS kita khususnya di Kota Solo, jaminan kesehatan bagi masyarakatnya itu dapat terjamin dan mudah diakses, juga dapat memberikan yang terbaik pada peningkatan kesehatan masyarakat Kota Solo. Oh, luar biasa sekali Ibu. Oh ya, Ibu Indah tadi ngomongin tentang akses pelayanan. Tadi Ibu Indah kan sudah sampaikan ya Sobat, kalau ada kendala atau pengaduan terkait layanan kesehatan bisa dikontak langsung ke Dinas Kesehatannya maupun BPJS Kesehatan. Ya. Untuk Dinas Kesehatan juga masyarakat bisa hubungi nomor saya di 0852 741 00084. Nah, Ya, baik, terima kasih Ibu Indah. Ya. Wow, luar biasa loh bincang-bincang kita pada hari ini. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa terwujudnya universal health coverage ini bukan hanya soal pencapaian saja ya, Bu. jelas. Tapi ini juga tanggung jawab kita bersama untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Gitu. Mari kita dukung keberlanjutan program ini dengan terus berpartisipasi aktif, karena kesehatan yang merata adalah pondasi bangsa yang kuat. Nah, sampai jumpa lagi Sobat di podcast berikutnya. Sampai jumpa lagi Ibu Indah. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.